Oke, terima kasih. Oke, kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dharma Syaputra. Halo Pak, selamat sore Bapak, apa kabar? Halo Pak Ami, teman-teman semua, selamat sore. Selamat sore Pak Mas Dharma. Reza, Selamat sore, Mas Pak. Reza, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Mohon maaf agak terlambat. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia untuk menjadi pembicara dari kami, Pak. Kami sangat menanti banget nih ilmu dari Bapak nih. Iya. Baik Udah Pak, Mohon. rame ya teman-teman ya. sudah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke. Baik, Silakan kita buka. untuk agenda di hari ini, kita akan mulai dengan pembukaan dan juga lanjut ke sesi foto. Setelah sesi foto, kita akan lanjut ke main session dengan Bapak Dharmanya langsung. Dan sekedar info untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung disampaikan di kolom chat. Dan di akhir sesi nanti akan kita pilih untuk 2 penanya terbaik. Lalu untuk link klaim sertifikatnya, nanti akan kami sampaikan di akhir sesi. Baik, untuk sesi foto, boleh untuk teman-teman on cam terlebih dahulu nih. Dan sesi foto kali ini akan dibantu oleh Mas Sidney. Silakan Mas Sidney. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Boleh on cam dan siapkan senyuman terbaik Anda. Baik, foto akan diadakan 3 kali. Baik. Untuk yang pertama, baik. 3, 2, 1, cheese. Ya. Sekali lagi, 3, 2, 1, cheese. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Ami, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Sidney. Baik, kita lanjut aja ya ke main session-nya nih. Pasti udah pada nggak sabar ya sama materinya Pak Dharma. Untuk Pak Dharma, kami persilahkan. Makasih Mbak Ami, terima kasih juga Mas Reza, Mas Sidney yang sudah memfasilitasi kegiatan sore ini. Suatu kebahagiaan saya bisa bersama teman-teman akan diskusi dan ngobrol banyak tentang sedikit suatu aspek di pengelolaan human capital itu terkait dengan strategi side of people. Kita santai ya, pada dasarnya ini bukan materi yang berat harusnya gitu ya. Saya coba buat seringan mungkin, tetapi memang konteks terkait dengan strategi ini menarik karena kita akan bicara bagaimana relevansi antara bisnis dan aspek human capital atau pengelolaan SDM. Oke, share materi. Jadi teman-teman sekalian, ya tadi mungkin sudah diperkenalkan sama Mbak Ami ya background. Jadi untuk memberikan konteks sore ini, kenapa sih bicara strategic management gitu. Nah, kebetulan saya punya pengalaman yang cukup unik dalam perjalanan karir saya di jadi dua organisasi yang kemudian membentuk fungsi ini gitu. Dengan fungsinya, tetapi bagaimana sih perspektif human capital dalam yang lebih strategik gitu. Nah, nanti teman-teman uh, link apa media sosial saya. Mudah-mudahan bisa buat yang pengen kenal lebih jauh lagi tadi Mbak Ami ya. Dan Oke, mohon maaf Pak. hubungan, Mohon maaf Pak, ya gimana? suaranya agak terputus-putus Pak. Mungkin nggak apa-apa Pak. Mungkin kalau Oh gitu kameranya ya, cuma sebentar. ditutup aja biar bisa lebih bandwidth-nya bisa lebih terjaga Pak.
Bentar ya, coba kita tutup kamera. Ya baik, mudah-mudahan lebih jelas ya. Mbak Ami, cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah lebih jelas. Terima kasih, Pak. Baik, kita bicara tentang kaitan bisnis strategi, kemudian nanti bagaimana itu terjemahkan dalam model operasinya HR, kemudian apa saja sih sebenarnya deliverables dari yang disebut dengan HR strategi, dan terakhir nanti matriksnya gitu. Nah, pertama konteksnya gitu. Jadi teman-teman kalian banyak kalau bicara HR kita bicarakan dari mode pasti inginnya apa sih HR gitu, apa sih kerjaannya SDM gitu. Nah biasanya kita pasti keinginannya pertama mulai dari rekrut sampai karya siun, pokoknya diurusin tuh gitu. Nah tidaklah benar demikian. Nah, cuma saja seringkali kita memang fokusnya hanya di HR function, itu yang disebut dengan functional HR, rekrutmen, kemudian career management, kemudian reward management, kemudian training and development, kemudian sampai dengan karyawan itu keluar exit, termasuk hubungan industrial gitu. Itu fungsi-fungsi HR yang nggak salah yang memang kita lakukan bersama-sama selama ini. Tetapi teman-teman, aspek pengelolaan HR nggak hanya itu gitu. Ada hal lain yang lebih strategik, yaitu nah konteksnya mungkin survei ini bisa menjadi contoh yang cukup penting yang mungkin bisa membuat kita lebih memahami gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dan banyak survei juga. Jadi kami di BUMN pernah melakukan survei. Lakukan survei terhadap HR, efektivitas dari fungsi HR, dan itu juga HR directors-nya, HR profesionalnya dari banyak aktivitas HR dengan terutama di 5 elemen utama HR gitu. Baik itu excellency atau keunggulan dari CHRO, kemudian kaitannya dengan bisnis dan operasi HR-nya dan manajemen HR secara keseluruhan. Nah, yang menariknya karena pertanyaan ini diberikan kepada audiennya adalah biasanya orang HR sendiri, SDM, dan orang di luar HR, bisnis. Nah, ini sebenarnya sangat tipikal. Hampir semua tes atau assessment di luar sana terkait efektivitas HR biasanya ada gap antara apa yang dilihat oleh orang HR sendiri, kita di fungsi HR, buat teman-temannya di HR, atau teman-teman yang di dunia bisnis, biasanya perspektifnya itu ada gap, ada beda. Dia mengatakan karena dia tahu bahwa dia melakukan banyak hal di HR, nah, dia kan bahwa saya prioritasnya adalah pasti dia bicara konteks fungsional HR tadi, sudah melakukan training, bagaimana saya melakukan pengembangan talent development, saya melakukan program-program employee wellness, employee well-being, begitu. Selalu dikedepankan itu. Gitu. Tapi ternyata perspektif bisnis agak berbeda. Buat bisnis itu adalah bagaimana fungsi HR ini memberikan impact terkait dengan bisnis, itu yang terpenting. Nah, survei ini waktu itu juga salah satunya ini yang hasil saya ambil yang kimia farma, tapi konteks hasil ini sebenarnya tipikal untuk organisasi yang lain hampir di seluruh tempat. Dan kalau kita kemudian integrasikan, ambil secara keseluruhan, hasilnya lebih kurang sama. Bagi bisnis adalah melihat fungsi HR itu bagaimana fungsi HR bisa memberikan impact terkait bisnis gitu di luar fungsinya. Kalau fungsinya udah pasti lah. Nah ini yang di tahun 2016 teman-teman yang di HR udah membaca satu buku wajib biasanya buat HR itu adalah ada namanya Employee Champion dari Dave Ulrich gitu kan, Dave Ulrich. Dia mengatakan di situ tentang HR strategic function gitu, strategic business partner. Karena kritiknya adalah bagaimana HR seringkali kita di HR ini fokusnya adalah di HR activities-nya gitu, bukan di HR deliverables-nya. Artinya apa? Ya tadi, kita fokusnya ada kegiatan-kegiatan terkait misalnya rekrutmen. Ya kita melakukan rekrutmen, sekian program NT yang sudah dilaksanakan, kegiatan program ODP yang dilaksanakan, sekian talent yang kita udah supply gitu. Tapi pertanyaan buat bisnis agak berbeda mungkin sedikit. Mereka akan nanya, oke, time to hire-nya kurang pas karena bisnis kita butuhnya sekian, timingnya saya butuh orang baru itu pada bulan ini karena saya harus punya target yang harus dikejar. Time to hire misalnya begitu. Atau sebaiknya, ini kita kan kalau rekrut at any cost juga masalah buat perusahaan gitu kan.
cost per hire misalnya seperti itu. Atau sebaliknya mungkin di learning. Di learning kita sudah mengadakan sekian man hours program gitu. Yes, tapi buat bisnis kan bagaimana return-nya terkait learning itu. Bagaimana dari proses learning itu bisa memberikan impact ke bisnis itu berapa besar secara angka. Bisa nggak kita ngitung return-nya gitu. Kemudian bahkan saya pernah di-challenge gitu ya, kebetulan ada beberapa teman saya juga di sini, di-challenge tuh, bisa nggak sebenarnya learning itu self-funding aja. Kalau dia bisa kasih impact, katakanlah mengadres efisiensi di aspek bisnis atau naik sales misalnya gitu, sebenarnya itu yang cost of learning yang bisa kita ambil dari situ gitu. Jadi dia self-funding gitu. Nah, bisnis tuh perspektif itu. Nah, gap ini sering terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya HR juga penting untuk memperkuat satu aspek. Aspek penting tidak hanya di fungsional HR, bagaimana HR itu di strategic HR, bagaimana mentranslasikan antara dan HR strategi. Nah, overview sedikit, teman. Biasanya kalau bicara strategi, itu kalau di aspek bisnis itu ada corporate strategi, ada business strategi, ada functional strategi. Corporate strategi bicara tentang misalnya visi, portofolio bisnisnya apa saja gitu dicapai, kemudian baik jangka panjang 5 tahunan ataupun setahun gitu, corporate annual message-nya seperti apa, dan situ bicara kan corporate Renstra itu ada di situ. Tapi kemudian diturunkanlah berapa target-target metrik operasional yang mau dicapai, berapa customer, berapa market share yang mau dicapai gitu. Itu ada di bisnis strategi. Nah, kemudian baru turun ke masing-masing. Dari marketing mengerjakan apa, HR mengerjakan apa, kemudian dari nanti pengembangan produk mengerjakan apa. Itu lebih ke fungsional. Bicaranya sudah di fungsi masing-masing. Nah, sekarang HR ada di mana gitu. Nah, biasanya kan sekalian kita bicara mentranslasikan HR dan mungkin juga aplikasi fungsi-fungsi yang lain. Biasanya pilihannya ada ya. Yang paling sederhana adalah nunggu dulu seluruh strategi ini selesai, baru kemudian oke, udah kelihatan nih arah strateginya, kemudian pada saat bicara tentang fungsional strategi, baru kita bicara tentang strateginya. Jadi mentranslasikan antara bisnis ke strategi fungsional HR dari strategi bisnisnya. Itu ada di kotak yang paling kanan tuh. Jadi yang kotak itu bicara tentang bisnis sudah selesai, baru kemudian kita bicara baru kemudian kita mengatakan oke, sekarang kita ya bicara tentang HR strategi. Nah, sebenarnya ada gerakan dan keinginan supaya bisa nggak sih sebenarnya HR itu juga part of dari strategi itu sendiri gitu. Nah, biasanya seperti itu. Waktu bicara tentang strategi bisnis atau corporate strategy atau waktu bicara strategi bisnis lah gitu. Sebenarnya HR itu strategi perusahaan juga nggak sih gitu. Nah, di situ jadi nggak nunggu, tapi bicara tentang katakanlah, oke, kita ingin mencapai sekian, maka yang dibutuhkan resource-nya udah pasti kapabilitas yang kita punya apa. Kita punya nggak kapabilitas, gap-nya seberapa besar untuk melakukan itu. Jadi waktu membahas strategi bisnis itu sendiri, sebenarnya HR strateginya sudah ada di situ. Nanti saya jelaskan apa saja. Biasanya bicaranya aspek, oke, untuk mengeksekusi bisnis ini, maka yang diperlukan satu, people-nya seperti apa, berapa banyak orang yang dibutuhkan, kapasitasnya orang dengan kompetensi apa saja, yang operating modelnya atau organisasinya, mengeksekusinya seperti apa sih gitu, supaya ini bisa eksekusinya bisa tereksekusi dengan baik. Kemudian bicara yang ketiga, culture-nya, reward yang harus dibuat, kemudian culture yang harus dibangun sehingga orang termotivasi untuk mengeksekusi strategi tersebut. Itu ada di dua. Nah, bahkan saya pikir ini yang paling tertinggi adalah salah satunya adalah bisa tidak bagaimana kalau HR sendiri itu adalah justru jadi strateginya gitu. Nah, saya punya pengalaman, mungkin teman-teman mengalami bahwa ada beberapa CEO company justru mengatakan bahwa people itulah yang sebenarnya jadi perusahaan. Satu, my strategy is my people gitu. Nah,
ini yang barangkali hal yang menarik gitu ya. Saya mengalami dua era di mana CEO-nya justru strategi nomor satunya itu people gitu, pengembangan people. Nah, implikasi termasuk bagaimana alokasi terkait pengembangannya, kapabilitasnya dibangun, kemudian yang mendrive terkait dengan suatu strategi. Nah, ini tiga opsi yang perspektif bagaimana kita membangun HR strategi. Nah, bisnis strategi biasanya fokusnya pada kalau framework yang disampaikan Profesor Wayne Broadbank dari Sigan Ross yang saya pernah belajar sama beliau, mengatakan bisnis strategi itu nanti di aspek people strateginya itu bisa dilihat dari dua aspek. Core technical kompetensinya, bahwa strategi itu harus dieksekusi dengan kompetensi atau kapabilitas tertentu gitu yang relevan. Kalau strateginya katakanlah misalnya pengembangan produk baru, maka core technical kapabilitasnya harus ada orang-orang yang memang mampu untuk melakukan pengembangan dan research. Berarti harus diperkuat. Dan kemudian cultural capabilities-nya, bagaimana sih mendrive supaya strategi ini bisa efektif melalui dengan memotivasi orang, menggerakkan orang, mendirect orang. Nah, saya biasanya menambahkan satu lagi. Nah, kalau di beberapa fungsi HR di luar mungkin nggak masuk di area HR, tapi masuk ke area bisnis. Tapi kalau di Indonesia umumnya kita masuk di HR, yaitu organization development atau operating model saya lebih menyebutnya, atau struktur organisasi. Buat mengeksekusi strategi ini kita pakai struktur yang seperti apa sih? Model operasinya seperti apa? Misalnya ada satu perusahaan dulu tempat saya bekerja, dia ingin memperkuat penguasaan market yang lebih luas untuk retail. Nah, yang dia lakukan adalah penguasaan teritori. Maka operating modelnya kita ubah penguatan empowerment di level teritori gitu. Maka struktur organisasinya lebih banyak berubah tuh, diturunin ke bawah. Nah, baru kita bicara tentang fungsi HR, alignment terkait dengan di fungsi-fungsi HR-nya dan kemudian bagaimana mengukurnya. Nah, secara umum, saya sering menggunakan framework ini untuk bicara tentang HR strategi. Pertama, bisnis strategi, kemudian kita terjemahkan apa yang disebut dengan corporate HR strategi. Jadi ini bukan fungsi HR, belum bicara tentang bagaimana rekrut, bagaimana kita melakukan reward gitu. Itu fungsi nanti di HR function strategi. Nah, di level corporate strategy kita bicara tentang talent and leadership, yaitu pertama talent itu bicara tentang workforce, berapa banyak sih orang yang perlukan gitu. Nah, bicara tentang talent manajemennya sendiri, apakah kita punya orang-orang yang nanti bisa jadi duduk di posisi leadership-nya gitu. Kemudian bagaimana sistem leadership-nya secara kolektif dan leadership capability-nya secara individual. Nah, pasti bicara itu orang. Nah, yang kedua adalah bicara tentang organisasi, model operasinya. Buat mengeksekusi ini, kita harus model operasi seperti apa, sehingga kapabilitas yang kita bangun seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah culture-nya, budaya kerjanya seperti apa yang lebih bisa menggerakkan orang lain, melakukan change management terkait dengan strategi ini. Nah, ini semua fungsi HR yang dilakukan. Nah, kemudian baru kita bicara tentang bagaimana memanage, memaksimalkan kontribusi dari employee melalui proses-proses function HR. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa, oh ternyata fungsi HR bukan cuma fungsi HR dari rekrut sampai exit ya gitu. Ternyata ada fungsi bagaimana memahami strategi dan implikasi terkait dengan strategi itu. Nah, di sinilah tentunya alignment yang perlu kita terjemahkan, sehingga apabila alignment ini atau keselarasan antara strategi bisnis dengan apa yang dilakukan di HR, maka benar-benar nanti ini bisa memastikan bahwa bisnis strategi itu bisa dieksekusi melalui people gitu. Ini sebenarnya challenge-nya. Nah, di operasional di HR-nya sendiri pasti mengikuti. Berarti di proses rekrut, attract, dan rekrutmen nanti akan mengambil orang-orang dengan tipikal kapabilitas yang memang sudah ditentukan dalam strategi di people-nya. Demikian juga sistem reward-nya. Perilaku seperti apa yang harus di-reward gitu. Nah, ini semua nanti terjemahkan di function HR-nya. Nah, uniknya nanti kalau di corporate HR strategi memang bicaranya lebih banyak ke bisnis. Jadi harus banyak. Kenapa penting sekali buat orang HR buat memahami bisnis, memahami ekspektasi bisnis, bagaimana ke arah mana visi perusahaan, misi perusahaan apa
apa, kemudian apa yang menjadi fokusnya, prioritasnya tahun ini, kemudian apa yang menjadi aspirasi dari CEO-nya, para pimpinannya, itu penting sekali. Kemudian untuk diterjemahkan setidaknya dalam 3 aspek ini. Nah, hal lain dalam bicara tentang HR dalam konteks strategi adalah keselarasan tadi tidak hanya terkait dengan bisnis. Biasanya dalam konsep HR strategi kita mengenal apa yang namanya strategic fit. Artinya keselarasan atau fitness, kesesuaian. Biasanya kita melihat hanya ke atas, yaitu bagaimana HR strategi align terkait dengan HR. Nah, nanti pada level di bawah, kita juga melihat horizontal fitness-nya. Bagaimana sistem ini bisa terintegrasi satu sama lain sehingga resultantenya bisa sama, sehingga power-nya lebih sama, untuk lebih cepat, lebih kuat buat mengeksekusi strategi. Jadi jangan sampai nanti yang direkrut, yang di reward, ataupun yang di di learning itu beda-beda fokusnya, jalan masing-masing silo. Sehingga resultantenya itu nggak saling menguatkan untuk mencapai eksekusi strategi. Nah, buat yang di HR strategi biasanya sangat concern bagaimana memastikan integrasi antara keseluruhan sistem HR ini sehingga benar-benar bisa mendeliver sesuatu yang metriknya itu metrik yang dibutuhkan oleh bisnis. Kemudian satu lagi ada external fit, yaitu fitness terkait dengan jangan lupa regulasi, kemudian konteks bisnis yang lain, tren-tren yang terjadi di luar itu juga penting untuk dipertimbangkan. Nah, ini adalah contoh dari strategi saya buat, dan ini banyak teman-teman buat, biasanya kan bikin strategi house gitu, paling atas itu bicara tentang aspirasi HR-nya, kemudian pilar-pilar penting di dalam program-programnya. Nah, teman-teman, apabila membuat ini, kita tentu sudah melalui bahwa ada assessment terkait dengan bagaimana kita melakukan alignment terkait strategi tadi. Artinya kita bicara, berdiskusi dengan bisnis, memahami proses bisnis, dan memastikan deliverables-nya inline dengan apa yang dibutuhkan oleh bisnis. Kemudian ini contoh yang lain, ini yang saya lakukan waktu di Kimia Farma gitu ya, bisnis strategi, pada level strateginya apa, dan strateginya aspek terkait dengan talent misalnya. Memperkuat sistem talent manajemen, menyiapkan suksesi kepemimpinan untuk mendorong eksekusi bagaimana kita memperkuat menjadi integrated healthcare company. Kemudian memperkuat kapabilitas kunci yang dibutuhkan. Nah, kalau bicara healthcare company, integrated healthcare company, di situ ada production, ada retail, ada services, maka di masing-masing fungsi itu kita harus kuat. Kita punya kapabilitas di mana, yang punya gap ada di mana. Kalau gap ini nggak ditutupi nanti jadi prioritas di HR, maka nanti bisnisnya nggak akan bisa eksekusi gitu. Pasti ada gap, contohnya seperti itu. Nah, kalau di HR strategi lebih ke bagaimana kita pertama bicara tentang model operasi HR-nya udah pas belum dengan model seperti ini. Kemudian praktis-praktis HR-nya udah oke, udah standar, memenuhi standar-standar sesuai dengan benchmark, standar-standar best practice enggak. Kemudian bagaimana kita memberdayakan line manager dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini contoh yang dulu waktu kita lakukan di Telkom. Kalau ada teman-teman Telkom saat itu dan mungkin juga pernah ingat bahwa ini adalah contoh di strategi HR. Sama aspek yang menjadi culture dan organization, di mana di atas itu ada corporate strateginya, kemudian diterjemahkan dalam HR strateginya, kemudian bagian bawah itu baru kita bicara tentang HR function strateginya. Nah, bagaimana proses pengembangannya? Biasanya proses pengembangan itu perlu framework gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, framework yang biasa saya pakai biasanya seperti ini. Kita bicara kalau ingin terjebak, pertama kita lakukan apa yang dengan strategic situation analysis, external situation, internal situation analysis gitu. Nah, biasanya teman-teman tim HR saya yang di strategi kerjaannya memang pada situasi ini pertama memahami RJPP, memahami trend basis, karena biasanya di RJPP itu sudah ada external situation analysisnya. Kemudian di HR sendiri juga demikian, bagaimana HR trend itu biasanya dokumen-dokumen yang dibaca banyak sekali itu, kemudian disamerikan, dibuat apa implikasinya terkait kita gitu. Kemudian internal situation analysis itu lebih ke bagaimana misalnya survei engagement, bagaimana hasil survei-survei, HR analitik, trennya kemana sih, apa yang diinginkan karyawan, apa yang menjadi concern di dalam internal kita. Nah, semua itu sudah di-summary pada level ini. Kemudian dari situ, kemudian baru diformulasikan di dalam strategi, baik itu visi,
strategic inisiatifnya apa, strategic objektif. Kemudian diterjemahkan kembali dalam strategic implementation, di mana di dalamnya bagaimana eksekusinya, rencana eksekusinya, time-nya, siapa yang melaksanakan. Kemudian bahkan dibuat level program charter-nya. Program charter itu sudah deskripsi satu lembar terkait dengan apa yang menjadi fokus program tersebut, objektifnya apa, proses tahapan-tahapan yang perlu dilakukan apa saja, siapa yang bertanggung jawab, risk-nya apa saja, rencana mitigasinya seperti apa, termasuk biayanya gitu, siapa saja tim yang terlibat, kemudian komitmennya. Saya minta masing-masing yang PIC itu harus tantangan di sini gitu. Nah, itu memberikan komitmen bahwa program ini memang sudah kita sepakati siap diimplementasikan. Nah, nanti jangan lupa kita lakukan evaluasi secara terus-menerus, masukkan ke KPI. Nah, manajemen review penting untuk dilakukan karena tidak ada HR manajemen dan khususnya dalam HR strategy apabila tidak ada review. Maka kalau misalnya di tempat Anda nggak ada yang namanya, ada tuh tempat kita misalnya tidak pernah melakukan weekly review gitu, monthly review, itu pasti masalah tuh karena memang berarti ada siklus yang tidak dilalui. Kalau siklus manajemen yang kita kenal misalnya PDCA, maka pasti ada kontrol yang tidak dilakukan gitu, metrik reviewnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memitigasi potensi risiko karena tidak mungkin semuanya bisa berjalan seperti yang kita rencanakan. Nah, yang penting adalah kita sudah menetapkan apa yang menjadi mitigasi risikonya. Nah, ini adalah contoh dari deliverables-nya, buku strategic HR-nya dan apa yang dilakukan di sini yang pernah kita lakukan di waktu menyusun strategic HR. Di situ sudah ada strategi framework HR-nya sudah masuk, termasuk strategic inisiatifnya sudah ada sampai dengan risk-nya. Nah, apa saja nanti yang menjadi deliverables dari HR strategy, terutama adalah ada master plan HR, kemudian workforce planning, kemudian HR analytics, dan HR policy dan sistem. Kurangnya ini contoh dari developer dari HR strategy. Jadi fungsi HR strategy fokus tidak hanya di proses siklus HR, tapi ya dia akan menghasilkan rencana besar HR-nya, kemudian workforce planning, bahkan workforce planning bisa dibuat dalam 3-5 tahun ke depan, ada juga kemudian diterjemahkan dalam setiap tahun, bagaimana workforce planning di tahun tersebut, HR analitik dan HR policy dan sistem. Nah, teman-teman kalau tadi bicara tentang di strategi di atas ya, saya ulang, strategi di atas tadi ada bicara business strategy, corporate HR strategy, ini yang di atas. Nah, begitu bicara tentang HR function strategy, maka kita mulai dari model operasi HR. Nah, ini juga harus menyesuaikan dengan apa menjadi fokus bisnis. Tidak hanya satu, umumnya kita mengadopsi apa yang memang sudah biasa dilakukan umumnya dilihat oleh orang lain, dilakukan orang lain. Umum kan banyak yang sekarang mengadopsi model nomor 1, yaitu model dari URIH, yaitu dengan model centralized HR operating model dengan model HRBP, di mana HR di bahwa fungsi yang terkait dengan bisnis, HR di bisnis itu dilakukan oleh HRBP. Nanti HRBP-nya dibantu oleh Center of Expertise yang ada di HR function di head office-nya. Nah, di sini fungsi-fungsinya sudah spesifik, di mana expertise masing-masing fungsi, baik reward, talent, HR operation, misalnya di situ sudah ada di situ, yang mensupport HR business partner yang ada di bisnisnya. Nah, kemudian ada lagi HR service center yang nanti memberikan solusi employee service ke karyawan. Nah, sebenarnya di atas itu ada satu fungsi namanya HR strategy, yang tadi fokusnya lebih banyak ada di atas tadi, yaitu HR corporate strategy. Nah, pertanyaan yang sering kita abaikan kan, kita punya business partner, punya employee self-service, tapi kita belum punya HR strategicnya gitu. Nah, tapi ini bukan model satu-satunya di HR. Kita tahu banyak model yang berkembang sekarang. Ada model misalnya HR leader-led. Di beberapa perusahaan konsultan terkenal di top 5 misalnya, itu justru tidak ada fungsi-fungsi HR yang seperti tadi. Fungsi HR-nya lebih banyak dipegang langsung oleh leaders-nya.
yang menentukan tentang bagaimana proses reward-nya, bagaimana proses performance evaluation-nya dilakukan oleh masing-masing leaders-nya. Ada lagi yang model HR di digital juga agak berbeda, di mana proses HR-nya mengikuti flow of work dan berbasis task di masing-masing siklus di dalam pengembangan produknya di situ. Jadi dedicated pada satu bisnis karena bisnisnya sangat agile gitu. Nah, assignment terkait dengan expertise HR-nya sangat agile juga mengikuti bagaimana siklus dari setiap project yang dilakukan. Nah, message-nya di sini bahwa di HR juga melakukan transformasi, sudah banyak fungsi-fungsi HR yang menjadi pilihan. Yang penting adalah tadi kembali model mana di HR yang kita harus pilih yang paling sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bisnis kita. Bagi perusahaan-perusahaan yang memang basisnya startup, yang memang lebih agile, misalnya mungkin fungsi-fungsi agile lebih pas. Bagi yang memang bisnisnya lebih stabil, lebih dedicated gitu, model Ulrich yang tadi HR business partner, employee self service itu lebih pas gitu. Tapi buat bisnis yang holding jadi tidak ada operasinya, dia lebih ke mendrive bagaimana kebijakan, policy, kemudian dan melakukan analitik, mungkin model lebih mengedepankan ke machine powered atau di situ HR teknologi itu lebih pas. Jadi kembali lagi ini juga HR function juga akan akan disesuaikan dengan menjadi fungsi bisnis. Nah, berikutnya teman-teman sekalian penting untuk menetapkan metrik HR yang di-inline-kan apa yang menjadi strategi di bisnis. Tidak cukup hanya metrik HR di setiap function. Nah, ini yang biasanya di diskusi yang penting untuk ketika bisnis mengatakan bahwa ada fokus untuk perbaikan finansial dan apa metrik yang paling untuk HR di situ. Itu yang harus kita assess. Ada beberapa opsi misalnya yang sering dilakukan di level finansial adalah umumnya adalah employee productivity, kemudian employee cost efficiency, kemudian bicara tentang return. Dan begitu juga di fungsi-fungsi yang terkait dengan function tadi yang saya sampaikan contoh di rekrutmen. Mungkin yang lebih relevan buat bisnis adalah time to hire, cost per hire misalnya. Learning misalnya. Learning nggak cukup hanya mungkin berbasis aktivitas seperti tadi man hours, jumlah learning, waktu belajar, jam belajar, tetapi juga bagaimana return dari learning tersebut gitu dalam konteks yang lebih ke bisnis. Nah, ini beberapa contohnya, banyak sekali HR metriknya, tetapi kembali lagi kita harus fokus, jangan terlalu banyak metrik, ambil metrik-metrik yang memang jadi North Star, yang memang menjadi fokus dari paling relevan buat bisnis kita gitu. Nah, kembali lagi tadi perspektif strategik tadi akan menentukan metrik mana yang akan kita pakai. Karena nggak mungkin tadi apa yang sudah kita terjemahkan di strategi itu bisa bekerja inline dengan bisnis tanpa ada pengukurannya. Nah, pengukuran ini yang harus kita tentukan, ambil metriknya. Banyak sekali contoh metrik yang kita ambil. Tapi pesan saya dan pengalaman kita adalah bahwa metrik yang dipilih itu harus make sense juga dari sisi aspek bisnis. Tidak cukup metrik tersebut hanya lebih ke melihat perspektif inside out hanya dari HR. Harus outside in, lihat dari perspektif bisnis juga. Nah, kemudian contohnya di HR function juga punya metrik, misalnya bagaimana maturity-nya bisa diukur, apakah sejauh mana fungsi HR kita saat ini tingkat maturity-nya gitu. Ini harus diukur kita ada di mana, sehingga kita juga bisa membenchmark praktis-praktis HR kita ada di level apa gitu. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana strategic HR pada fungsi HR function-nya sendiri. Nah, ini contohnya juga kita baru-baru ini melakukan HR Maturity Assessment di BUMN. Nah, kita bisa melihat di mana sebenarnya posisi kita dibandingkan dengan entitas yang lain. Nanti bisa kita bandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan sejenis, baik di internal, di klaster kita, ataupun di industri di mana kita berada. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu pengantar untuk diskusi kita. Silakan jika ada
pertanyaan atau diskusi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bagaimana HR dalam konteks strategi, apa sih yang dilakukan gitu. Nah, waktu saya ada di HR strategi, umumnya itu yang pekerjaan yang dilakukan teman-teman sekalian. Nah, ini mudah-mudahan memberikan perspektif yang lain buat teman-teman para praktisi HR. Oh, ternyata ada aspek lain yang juga penting di luar fungsi HR. Gitu. Demikian pengantar dari saya kembalikan dulu ke kami memfasilitasi kalau ada pertanyaan atau diskusi. Baik, terima kasih Pak Dharma untuk materinya. Luar biasa dan insightful sekali ya Pak untuk materi sore ini. Untuk rekan-rekan, jika ada pertanyaan, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Dan baik, untuk selanjutnya, di sini kami untuk memperkenalkan services dari TFI Singkat. Khususnya untuk teman-teman yang baru join webinar kami dan juga sebagai reminder untuk teman-teman yang sudah mengetahui TFI sebelumnya. Silakan boleh dibantu Mas Sidney. Talent Fit Indonesia merupakan HR consulting yang berfokus kepada HR development consultancy yang mencakup organization consultant, people assessment, dan recruitment management. Talent Fit Indonesia berdiri pada tahun 2016 dan dipercaya lebih dari 200 perusahaan dan sudah melakukan lebih dari 2 juta asesmen di seluruh Indonesia. Berikut ini merupakan klien kami. Service kami meliputi HR Strategic Stream, dan HR Operation Stream, HR Strategic Stream, Organization Analytic, Organization Setting, Workforce Analysis, Talent and Performance Management, Job Analysis and Evaluation, Change Management, People Analytic, Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Kompetensi, Saver English Assessment, Verification Assessment, dan Talent Strategic, Talent Strategic Acquisition, Talent Management. Lalu ada HR Operation Stream, ada background check, dan ada HRIS. For further information and inquiry, contact us here. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Boleh kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Dharma. Boleh untuk Pak Stephen Leonardo, apakah bisa open cam dan juga open mic Pak? Agar bisa berinteraksi langsung dengan Pak Dharma. Terima kasih. Iya, sore Mbak. Iya, bisa sebentar ya. Oke, selamat sore Pak Dharma. Saya Stephen Leonardo dari Elsa. Terima kasih Pak sharingnya luar biasa dan sangat inspiratif dan memberikan beberapa insight juga. Nah, dari insight itu saya ada tertarik Pak yang ingin didalami. Jadi ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, dalam konteks sekarang kan BUMN itu sebenarnya dari beberapa tahun lalu ya lagi banyak bertransformasi. Lalu dalam pengalaman Bapak itu dari transformasi bisnis kan biasanya HC juga ikut transformasi ya. Itu berapa lama Pak waktu yang ideal untuk HC bertransformasi? Saya paham mungkin nggak ada yang kasusnya sama persis gitu ya, tapi lebih ke arah agar dari strategi HC yang baru ini bisa sampai diimplementasikan sebenar-benarnya dan sampai mendapatkan insight dan dampak bisnis yang selaras. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya cukup tertarik dengan hasil HC Maturity yang diadakan FHCI. Nah, saya izin mau memperdalam Pak, karena kan di BUMN ini industrinya banyak ya Pak ya. Nah, dari industrinya banyak itu, apa yang menjadi kesamaan ya Pak dari sisi key trending points-nya atau key highlight-nya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Dharma sekali lagi. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Ami ya. Makasih Mas Stephen pertanyaannya bagus-bagus. Terima kasih tadi apresiasinya.
saya jawab dulu yang terakhir tadi, HR Maturity Assessment memang kita selenggarakan bersama-sama gitu difasilitasi FHCI. Apa yang menjadi key insights-nya gitu cukup menarik. Tadi nomor satu memang salah satu yang kalau dari secara keseluruhan selalu jadi isu itu adalah kita combine dengan yang tadi. Jadi ada 2 assessment yang baru kita selenggarakan, 360 degree assessment tadi dengan bisnis, dan kemudian HR maturity. Kalau HR maturity itu lebih ke HR function, lebih ke fungsi-fungsi HR-nya. Nah, kalau tadi yang 360 degree isunya memang ternyata alignment, memastikan alignment antara yang dilakukan HR dengan di bisnis itu nyambung nggak, itu nomor satu. Nah, kalau di HR maturity lebih ke lihat maturity di practices masing-masing. Di seluruh industri kita punya ada 12 cluster industri, kita punya gambarannya. Tapi benang merahnya umumnya adalah kita cukup berhasil di dalam penguatan terkait dengan pengembangan culture atau budaya gitu ya. Mungkin gerakan budaya yang akhlak itu cukup internasional, cukup bagus gitu. Di pengembangan talenta juga makin baik. Nah, barangkali gap terbesarnya ada di mana? Nah, ternyata menariknya adalah di adopsi terkait dengan HR teknologi. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya juga mengadakan program yang sama dan saya mempresentasikan hal ini lebih kurang gitu ya, bahwa adopsi terkait dengan teknologi di dalam HR ternyata quite challenge juga gitu. Itu yang ini. Jadi sebenarnya ada 2 isu. Satu terkait dengan adopsi itu karena mungkin perlu investasi ya gitu. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang perspektif insight-nya atau visinya terkait dengan teknologi itu mau nggak diapain, itu juga tidak dapat. Teknologi di luar banyak, HR teknologi di luar pilihannya banyak banget. Tapi kenapa teknologi A yang diambil, kenapa kita perlu lakukan digitalisasi di bagian fungsi tertentu, itu kenapa itu HR harus punya perspektif kenapanya gitu. Dan yang ketiga adalah efektivitas deliverable dengan adopsi teknologi tersebut. Karena ujung-ujungnya sebenarnya mau teknologi apapun, sebenarnya deliverable-nya sama aja mata uangnya gitu. Bagaimana memberikan employee experience yang lebih bagus, bagaimana bisa memberikan impact terkait bisnis tadi. Nah, impact terkait bisnis itu misalnya bagaimana talent tadi analytics, HR bisa bikin people decision lebih baik dengan analytics yang lebih tepat, bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa mendukung bisnis karena tadi HR analytics-nya kuat misalnya seperti itu. Jadi itu yang jadi isu. Apa yang kita temukan di dalam proses maturity assessment. Nah, kemudian tadi pertanyaan terkait dengan berapa lama sih siklus teknologi. Nah, ini memang pertanyaannya agak gampang karena memang nggak ada secara waktu gitu ya. Karena itu a journey, lebih ke journey. Jadi sebagai gambaran, teman-teman, kalau biasanya kan dulu kita bikin RJPP itu bisa 5-10 tahun gitu kan. Ada Renstra 5 tahun gitu. Hari ini nggak semua confident bikin 5 tahun gitu. Bahkan bikin 3 tahunan gitu, baru setahun udah dilakukan perubahan. Itu sangat lazim sekarang gitu. Makin ke sini makin pendek cycles-nya, itu satu. Kemudian karena turbulensi lingkungan itu juga makin unik dan disrupsinya makin kuat. Contoh yang 2 era terakhir yang saya alami itu adalah disrupsi digital disruption nomor 1, yang kedua pandemi. Nah, dua-duanya kan memang sesuatu yang nggak kita memahami saja memang berat gitu. Nah, di situ lebih ke journey, susah mengatakan endingnya. Contohnya digital ya. Waktu saya terlibat di dalam transformasi digital, pencarian pertama adalah bisa nggak jadi digital company gitu kan. Nah, itu pencariannya itu di setup katakanlah sampai 3 tahun RJPP-nya gitu, dan setiap tahun diukur. Tapi again, begitu baru tahun jalan kita realize bahwa ternyata untuk survive di digital buat kita itu bukan menjadi digital company. Nggak bisa kita lawan itu over the top, nggak bisa kita lawan digital company startup yang memang sangat agile karena bukan di situ area bermain kita. Baru menyadari bahwa itu udah ada revisi lagi. Oke, kita menjadi digital telco company yang lebih fokuskan enabler atau infrastruktur untuk mendorong digitalisasi tadi gitu. Nah, itu pencarian. Jadi memang siklusnya jadi pendek sekali, journey yang kemudian direview terus-menerus. Sehingga di dalam nanti kalau saya katakan kalau waktu nggak ada, tapi yang lebih penting metriknya agility untuk adapt terhadap perubahan. Itu metrik yang terpentingnya di dalam era-era seperti ini gitu.
Jadi learning agility-nya dan bagaimana kita mengadopsi perubahan tersebut ke dalam untuk terus merenew strategi kita. Isunya lebih ke sana. Makasih, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Dharma. Terima kasih Mbak Ami. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Dharma dan juga pertanyaan untuk Pak Steven. Lanjut saya bacakan saja ya Pak yang di kolom chat yang sudah bertanya. Ada dari Pak Maulidin Pamurdani yang bertanya bagaimana change management yang harus dilakukan untuk bertransformasi dari HR partner menjadi HR driver. Silakan Pak. Iya, selamat siang Pak Kimung, apa kabar? Siang Pak Dharma, apa kabar Pak? Sehat Pak? Pertanyaannya sulit gampang, gampang. Ya. Tapi itu yang lagi dihadapin sekarang Pak. Mohon insight-nya Pak. Oke. Baik, bagaimana intinya kan bagaimana dari HR partner menjadi HR driver. Ya Pak. Saya kira yang terpenting adalah tadi kembali lagi apapun model operasi di HR itu adalah at the end game-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan impact terkait bisnis kan gitu. Kita harus agree dulu apa yang diaspirasikan oleh bisnis dan apa aspiration HR yang diharapkan di situ. Kalau kita belum punya agreement terkait itu, apapun model yang kita lakukan di bawah itu memang sulit gitu. Tetapi once kita lakukan agree, maka kemudian kita harus cari HR operating modelnya juga yang lebih pas gitu. Mungkin kita nggak bisa stay dengan model yang kita lakukan sekarang gitu. Cara-cara lama mungkin nggak pas lagi, harus berani nyoba gitu dengan model operasi yang ada. Tadi kan ada contoh 5 pilihan tuh di dalam HR operatingnya gitu. Kita ada di posisi seperti kita mau main seperti apa, itu harus berani untuk melakukan perubahan. Nah, agreement terkait dengan aspirasi apa yang diharapkan itu menjadi sangat penting. Ketemu dulu dan inline dulu di sana. Eh, itu game yang penting. Kemudian yang kedua juga saya kira tadi kalau kita bicara metrik, at the end itu seeing is believing kan. Buat bisnis itu sebenarnya adalah quick win-nya, dia bisa lihat apa deliverable real yang kita berikan di HR. Kalau yang sering saya kalau berhadapan, karena saya pernah pada posisi di HR BOD-1, kemudian di BOD gitu ya. Buat saya penting hari pertama itu adalah memberikan confidence kepada manajemen terkait bahwa transformasi ini bisa dilakukan. Dan itu harus ada quick win-nya gitu. Jadi saya ingat satu contoh ketika saya diambil satu posisi transition itu, maka saya cukup 3 bulan, 90 hari saya komitmen untuk belajar, untuk memahami apa yang diharapkan oleh bisnis. Pada bulan ketiga, hari ke-100, saya sudah melakukan launching 3 program yang untuk menjawab bisnis tersebut. Belum sempurna mungkin, tetapi it keeps confidence to the top level bahwa oke, HR sudah inline juga, udah ada di kita. Baru kita diatak di mejanya mereka kan gitu. Jadi deliver the quick win itu jadi penting gitu buat bisnis gitu. Jadi kemudian itu baru kemudian HR itu dilihat tidak partner, artinya partner itu kan kalau diminta kadang-kadang dipanggil gitu. Saya ingat dulu HR business partner kalau saya tanya ke bisnis kenal nggak HR business partnernya, nanti bilang oh yang itu ya yang nanti kalau kita ada karyawan mau pindah dia bikin SK gitu. That's what the partner buat mereka. Tapi begitu kita launching satu program yang menurut mereka it makes sense from the business, seeing is believing, kemudian mereka akan adopt kita di situ. Jadi nomor satu, barangkali align terkait dengan apa yang menjadi aspirasi atau prioritas bisnis itu jadi penting. Kemudian show the quick win, harus jadi contoh, model duluan gitu ya, harus ngasih confidence gitu bahwa kita ada di meja dan duduk di bahasa yang sama gitu. Itu Mas Kimung, mudah-mudahan perjalanannya lancar, pasti nggak mudah gitu ya. Saya Iya sangat Pak. gitu. Terima kasih Pak Dharma. Ya Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Maulidi dan juga jawabannya untuk Pak Dharma. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan. Nanti untuk yang pertanyaan yang belum terjawab akan kami jawab di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Dharma untuk materinya dan juga waktunya yang juga sangat bermanfaat untuk kami. Selamat sore Bapak.
Terima Baik. kasih Mbak Ami, terima kasih teman-teman semua. Silakan menghubungi saya tadi di line yang saya berikan atau nomor langsung. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dharma. Baik. Terima kasih atas ilmunya Pak Dharma. Mas Reza, terima kasih atas Terima kasih Pak. Sukses Pak. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bertanya, dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kami akan memilih 2 penanya terbaik. Oke. Nah, untuk penanya terbaik kita ucapkan selamat kepada Bapak Steven Leonardo dan juga Pak Maulidin. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim kami ya Bapak. Oke. Kita sudah sampai pada sesi kesimpulan. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai webinar di sore ini. Seperti yang sudah disampaikan sama oleh Pak Dharma sebelumnya, bahwa Pak Dharma juga telah menampilkan survei yang untuk kita dapat lebih memahami bagaimana value HR mengenai dapat memberikan impact terhadap bisnis yang berfokus pada activitiesnya dan juga yang bukan hanya berfokus pada activitiesnya namun juga pada deliverable-nya. Nah, the level of strategy mulai dari corporate strategy yang kemudian diturunkan ke business strategy dan kemudian diturunkan kembali ke functional strateginya, di mana bisnis strateginya itu terbagi menjadi core technical kompetensi dan juga cultural capabilities yang kemudian akan diturunkan menjadi HR alignment. Corporate HR strategi dilihat dari orang terlebih dahulu, kemudian organisasinya dan juga budayanya, kemudian baru dibicarakan mengenai fungsi strategi HR-nya. Jadi bukan hanya rekrut to exit saja, sehingga orang HR itu penting sekali untuk memahami mengenai keseluruhan bisnisnya, apa yang menjadi prioritas dari bisnis tersebut, lalu aspirasi dari pimpinannya, hingga keselarasan dari HR strateginya itu align dengan bisnis strateginya. Dan untuk proses pengembangannya diperlukan framework. Yang pertama itu baiknya dilakukan strategi situation analysis, baik dari analisis eksternal ataupun internal, dan juga kemudian diformulasikan ke dalam strategi dan diterjemahkan ke dalam strategic implementation-nya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan evaluasi, kemudian bagaimana memitigasi potensi risiko yang memungkinkan untuk muncul. Sehingga di HR itu juga melakukan banyak transformasi, sudah dilakukan banyak transformasi dan yang terpenting adalah model mana yang harus dipilih yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. So, HR should focus on deliverables, not activities. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan atas partisipasinya pada webinar hari ini. Dan sekedar informasi bahwa Talent Fit Indonesia mengadakan webinar di setiap bulannya dengan berbagai macam tema. Dan juga untuk rekaman dari setiap webinar itu akan kami upload di YouTube kami. Jangan lupa untuk follow sosmed kami. Dan izinkan saya tutup webinar di hari ini. Saya Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih semua partisipan yang sudah hadir. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Dharma, Mas Dharma yang ada di sini. Sampai jumpa lagi semuanya.